Kelebihan dan kekurangan PT Perorangan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan PT Perorangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Anda dalam memulai bisnis usaha. Pasti Sobat Mabar sudah penasaran bukan? Yuk langsung kita simak saja penjelasannya berikut ini. Kelebihan PT Perorangan. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dari badan usaha PT Perorangan, yakni 1. Keuntungan usaha sepenuhnya di tangan pemilik usaha. Pada dasarnya, perusahaan perorangan atau PT Perorangan dibentuk oleh hanya satu orang saja. Seluruh kendala resiko kerugian dan keuntungan akan dihadapi dan ditanggung oleh pemilik usaha itu sendiri. Dengan demikian, keuntungan usaha sepenuhnya dapat berada di tangan pemilik usaha itu sendiri. 2. Pemilik usaha memegang kekuasaan penuh. Pada PT Perorangan pemilik usaha sepenuhnya akan mengelola manajemen perusahaannya seorang diri, seperti dalam hal jabatan direktur, manajer, dan pelaksanaan harian perusahaan juga ditanganinya sendiri. Dengan begitu, pemilik usaha menjadi pemeran utama dalam mengatur dan pengambilan kebijakan pada setiap aspek di perusahaannya, seperti dalam aktivitas penjualan sehari-hari, komunikasi dengan pihak pembeli, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, serta pada pengolahan data dan keuangan perusahaan. 3. Memiliki persyaratan yang mudah. Pendirian perusahaan perorangan terbilang cukup mudah dan sederhana. Hal ini tentu berbeda dengan syarat pada pendirian PT dan CV. Dalam pendirian PT Perorangan pelaku usaha tidak memerlukan akta yang dibuat khusus oleh notaris. Tidak diperlukan pendaftaran di pengadilan atau pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan pelaku usaha dapat bebas menggunakan nama perusahaan tidak ada yang mengaturnya. 4. Memiliki modal pendirian kecil. Pada hakikat, perusahaan perorangan memang ditujukan bagi para pelaku usaha UMKM sehingga modal dalam pendirian usahanya pun terbilang cukup minim. Kategori UMKM yang dapat melakukan pendaftaran dan pendirian PT Perorangan adalah sebagai berikut. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 5 miliar. 5 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 15 miliar. 15 miliar rupiah. 5. Masih minim pengaturan. Pada perusahaan perorangan masih belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan perorangan ini sehingga pemilik perusahaan masih dapat bebas melakukan aktivitas usahanya. Misalnya, dalam hal pajak, pemilik usaha tidak perlu membayar pajak penghasilan PPh badan, tetapi hanya perlu membayar pajak PPh perorangan yang dapat dibilang relatif lebih kecil ketimbang PPh badan. Kekurangan PT Perorangan. Berikut ini merupakan beberapa kekurangan dari badan usaha PT Perorangan, yakni 1. Kelonggaran perizinan dapat menghambat perkembangan usaha. Perusahaan perseorangan dapat dikategorikan termasuk ke dalam usaha skala mikro, maka mereka hanya cukup mengurus surat izin usaha mikro dan kecil IUMK saja dan tidak perlu membuat serta memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP dan tanda daftar perusahaan TDP. Namun, dengan ketiadaan SIUP ini justru dapat menghambat perkembangan usaha karena biasanya bila suatu usaha ingin mengikuti tender atau tawaran resmi dari mitra lain pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yakni minimal berbadan hukum PT atau minimal CV. 2. Resiko kerugian di tangan pribadi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perusahaan perorangan atau PT Perorangan dibentuk oleh hanya satu orang saja dan seluruh kendala resiko kerugian akan dihadapi dan ditanggung oleh pemilik usaha itu sendiri. Hal ini termasuk sampai harus menanggung hutang usaha sampai ke harta pribadinya. 3. Kelangsungan usaha relatif singkat. Perusahaan perorangan yang didirikan oleh satu orang pendiri saja tidak selalu baik dalam sistem manajemen perusahaan perorangannya karena terkadang pelaku usaha cenderung kewalahan dalam hal mengatur dan mengambil keputusannya sendiri sehingga dapat menimbulkan masalah dalam hal pengembangan kemajuan usahanya. 4. Potensi manajemen administrasi perusahaan lemah. Perusahaan perorangan yang didirikan oleh satu orang pendiri saja tentunya akan membawa resiko bagi sistem manajemen administrasi atau juga tata kelola perusahaannya. Di mana dalam hal ini, data pengelolaan keuangan dan perusahaan dapat terkelola secara kurang maksimal. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan PT Perorangan.
Jika kamu memiliki permasalahan hukum dan membutuhkan konsultasi hukum seputar perizinan dan pendirian perusahaan, maka kalian dapat menghubungi Mabar sebagai tempat konsultasi legalitas yang terpercaya.